Suatu ketika, lo ada plan buat workout, belajar bahasa asing, atau kepikiran sebuah ide yang brilian. Entah itu ide konten, ide bisnis, ide buat nulis cerita, dan lo ngerasa kalau ide ini dieksekusi, itu bakal menjadi sesuatu yang wah banget. Siang harinya, bukannya lo eksekusi, tangan lo tuh tiba buka sosmed, terus scrolling sampai berjam-jam. Parahnya lagi, lo nggak sadar, mindless aja gitu. Alhasil, ketika lu akhirnya sadar lu nih lagi terjebak dalam doom scrolling, lu panik. Lu ngerasa lu udah ngebuang banyak waktu. And you started to blame yourself. The guilt is real. Energi lu habis, gak bisa fokus, akhirnya lu memilih untuk mengerjakan itu besok. Besoknya lagi, dan besoknya lagi. Kenapa bisa gitu? Seperti yang kita tahu, otak manusia punya dopamin yang fungsinya buat mengatur motivasi, belajar, dan pengambilan keputusan berbasis reward. Gue ulangi, berbasis reward. Yang dirasakan ketika dopamin naik, biasanya ada motivasi yang kuat, atau penasaran, hyperfokus, atau keinginan yang tinggi. Dan itu semua muncul ketika kita scrolling, ada notif like, atau bermain game. Kalau kita dapat reward, kita dapat validasi. Dan otak kita berpikir, this is worth it. Namun ketika kita tidak mendapatkan reward itu, apa yang terjadi? Dopamin gak langsung turun drastis, dia akan mencari sumber stimulus itu. Dan ketika dopamin benar-benar turun, yang terjadi adalah munculnya rasa kosong, lelah, hampa, gak pengen ngapa-ngapain. Dan ini normal secara biologis. Masalah muncul ketika siklus ini terjadi secara terus-menerus, tanpa jeda, tanpa usaha bermakna. Akhirnya, muncul istilah chip dopamin, di mana kondisi otak kita itu terus mencari sumber kebahagiaan kecil yang membuat kita ketagihan. Itu menjelaskan kenapa kita bisa terjebak scrolling atau bermain game selama berjam-jam. Semakin negatif emosi kita, semakin rentan kita terdistraksi dengan chip dopamin ini. Apalagi otak kita didesain untuk menghindari rasa sakit. Kenapa sesuatu yang penting malah terasa berat untuk dilakukan? Karena sesuatu seperti belajar dan bekerja itu dopaminnya kecil di awal. Ketika otak sudah terbiasa dengan lonjakan dopamin yang instan, alhasil reseptor dopamin kita itu tumpul. Kita susah memulai sesuatu, menunda-nunda, dan akhirnya muncul rasa bersalah karena kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lantas, gimana sih caranya supaya tidak terjebak dalam chip dopamin? The good news is, you can fix that. Lu punya kendali penuh atas diri lu sendiri untuk memperbaikinya. Gue ada 3 solusi yang bisa lu lakuin buat keluar dari lingkaran setan ini. Yang pertama, akses. Batasi akses kita terhadap sumber-sumber chip dopamin di jam-jam produktif. Social media, game. Kalau misalkan kalian bisa gunakan mode pesawat, aktifin aja. Ketika akses terbatasi, biasanya akan muncul rasa gelisah. Dan disitulah kita harus mengambil jeda. Batasi akses yang lama, ganti aksesnya dengan sesuatu yang mendukung apa yang ingin kalian raih. Misal, kalian ingin rutin lari pagi, taruh sepatu lari di sebelah tempat tidur kalian. Contoh lain, kalian ingin menyelesaikan tugas kuliah, taruh laptop di dekat meja yang kelihatan. Tulis reminder di sticky notes yang secara visual terlihat jelas, bisa kalian baca dan lihat kapanpun. Kedua, ganti dopaminnya. Untuk tidak lagi bergantung pada chip dopamin, maka kita harus menggantinya dengan low cost earned dopamine, yakni dopamin yang kita raih dengan usaha-usaha kecil yang mudah diselesaikan. Masalah utama dari kebiasaan menunda pekerjaan adalah otak kita menganggap pekerjaan kita itu sebagai suatu ancaman. Otak kita memberi sinyal bahaya, capek, dan segala kesusahannya membuat dopamin kita rendah. Dan berujung tidak melakukan pekerjaan itu sama sekali. Jika pekerjaan terlalu besar, breakdown menjadi pekerjaan mikro. Misal nih, kalian mau nulis satu buku, gak usah berpikir kalau misalkan buku ini tebelnya harus 300 halaman. Harus sekian ribu kata, cukup tulis satu chapter. Bila dirasa sulit, tulis satu paragraf. Ketika kita berhasil menyelesaikan sesuatu yang kecil, dopamin pun naik, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketiga, lakukan ini secara berkala. Jadikan kebiasaan baru kalian hingga masuk ke dalam mode autopilot. Gunakan aturan 2 menit, nggak harus sempurna. Yang harus kalian lakukan adalah mulai. You have to upload something, post something, get up from your bed, just do it. Bonus tip, kalian boleh melakukan self-reward ketika kalian selesai melakukan pekerjaan. Sekali lagi, you don't have to be perfect. Batasi akses dari chip dopamin, ganti aksesnya, ganti kebiasaan mikro, habit mulai terbentuk, autopilot. Lakukan ini secara konsisten, dan ini akan membuat otak kita membuat pola yang baru. Tidak ada lagi lonjakan dopamin, dan tidak ada lagi rasa bersalah karena menunda pekerjaan. Bila kalian merasa cukup untuk menjelajah sosial media untuk hari ini, selepas menonton video ini, tutup device kalian. Mulailah dari sekarang.